Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih. Salam sejahtera buat kita di tempat ini yang juga akan menyaksikan siaran tunda pada siaran channel YouTube GSKI Bukit Raya. Bersama-sama kita di tempat ini, kita datang dengan ketulusan hati, menyembah, memuji, bahkan menghormati Allah Elohim Yahweh yang hidup. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, saudara dan kasih, Pendeta Pratama, Ibu Natalia membawa kita di dalam doa. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Bapa, kami datang pagi hari ini di hadapan-Mu yang Maha Kudus. Ampuni akan setiap ketidaktepatan kami. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, Bapa. Saat ini kami mau menghadap Engkau yang Maha Mulia. Perkenankan kami, Bapa, untuk lebih lagi masuk ruang Maha Kudus-Mu, untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran melalui ibadah raya kami pada saat pagi hari ini. Berkenan kiranya Engkau menerima ibadah kami. Terima kasih Bapa, memberkati ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk. Bapa, ini aku datang masuk ruang kudus-Mu. Dengan ketulusan hati aku datang ingin menyenangkan-Mu ya Bapa. Berkati aku ya Bapa, puaskan haus rinduku akan Engkau. Aku hanya ingin menyenangkan-Mu saja ya Bapa. Ku hanya ingin mengasihi-Mu dengan segenap hati dan jiwaku, dengan segenap akal, budi dan kekuatan, hari ini dan selamanya. Segala perkara setiap waktu
jemaat Allah saja sampaikan dengan tulus di hadapan Tuhan. Katakan menyenangkanmu. Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Kami mau berkomitmen hanya ingin menyenangkan-Mu saja Tuhan di hari-hari hidup kami. Perkenankan kami menaikkan pujian ini dengan tulus. Di
hadapan Tuhan bagi kita. Amin. Lebih lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bersama-sama menyenangkan hati Tuhan Bapak Ibu. Amin. Mari kita bergirang, kita bersuka, kita naikkan pujian ini, sampaikan kepada Tuhan. Amin. Hati kita girang mendengar seruan, mari kita datang ke rumah Tuhan dengan nyanyian syukur, dengan sorak-sorai glori. Hari Tuhan kita rayakan. Hati kita girang, hati kita girang mendengar seruan, mari kita datang ke rumah Tuhan dengan nyanyian syukur, dengan sorak-sorai glori. Hari Tuhan kita rayakan. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang rumahmu daripada di kemah orang fasik. Amin. Mari lebih lagi kita bersama-sama menyenangkan hati Tuhan. Mari kita bertepuk tangan. Mari angkat suara, buka kasih Allah. Hati kita girang mendengar seruan, mari kita datang ke rumah Tuhan. Amin. Dengan nyanyian syukur, dengan sorak-sorai glori. Hari Tuhan kita rayakan. Haleluya. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang rumahmu daripada di kemah orang. Jemaat saja sampaikan. Mari bersama sampaikan. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Lebih baik berdiri di ambang
Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita teduhkan hati, tenangkan jiwa kita bersama. Kita bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pernah lihat wajahmu, tanganmu tak pernah kuraba, tak pernah ku jamah ujungnya jubah, namun kehadiranmu nyata. Pernah lihat kosong kuburmu, kau bangkit, aku tak di sana. Namun ku percaya dan tetap ku cinta dirimu lebih dari segalanya. Pernah lihat wajahmu, tanganmu tak pernah kuraba, tak pernah ku jamah ujungnya jubah, namun kehadiranmu nyata. Mari jemaat saja katakan,
Benar Bapa, suatu kehormatan bila kami menderita bagimu dan mau menyangkal kedagingan kami ya Bapa. Ini kerinduan kami, ini haus jiwa kami. Mari jemaat yang udah untuk berdiri. Kehormatanku bila menderita bagimu, dan kami mau setia Pak sampai akhir napas kami. Kau temui kami berkenan di hadapan-Mu. Ku melihat wajah penebus. Segenap hamba yang bertugas sampai akhir nafas. Kerinduan kami Bapa. Pagi hari ini kami rindu Tuhan berbicara bagi kami pribadi lepas pribadi melalui kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya dan kebenaran firman-Mu yang mampu mengubah hidup kami Tuhan. Dan kuasa kebenaran-Mu yang sanggup memulihkan kami, menyembuhkan kami, memberikan pengharapan yang baru buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya kami memiliki Allah yang hidup, Bapa Elohim Yahweh yang kami sembah. Dan Kau menjamah setiap pribadi kami pagi hari ini Tuhan. Mungkin kami datang dengan berbagai macam permasalahan persoalan hidup kami, tapi kami percaya pagi hari ini Tuhan, dengan kebenaran firman yang sanggup memerdekakan kami Bapa. Jamaah pribadi lepas pribadi kami Tuhan, berbicaralah bagi kami karena kami butuh kebenaran-Mu menuntun langkah kami. Berkati dan urapi setiap kami Tuhan. Pagi hari ini hamba-Mu hanya pelayan-Mu Tuhan, yang Kau percayakan untuk membagikan kebenaran firman-Mu, isi hati-Mu bagi umat-Mu. Kau sendiri yang berkata-kata, Kau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu, Kau sendiri yang menyatakan hikmat marifat yang daripada Engkau Tuhan. Jauhkan nama-Mu dan mencuri kemuliaan, biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami semua siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam, puji Tuhan. Pagi hari ini Ibu Gembala tidak bersama dan kita ada pelayanan yang di Jakarta. Pagi ini juga saya dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, hari-hari terakhir ini saya belajar dengan Tuhan. Saya berapa hari, 1 minggu ini saya melihat rekap hidup saya. Dari awal, dari saya masih muda, perjalanan hidup saya. Bagaimana sebelum saya mengenal Tuhan sampai hari ini saya mengenal dan melayani pekerjaan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ternyata tidak ada jalan yang mudah, tidak ada jalan yang jalan yang lurus Bapak Ibu Saudara.
ketika saya belajar, saya diingatkan oleh Tuhan. Saya berbicara seperti ini dengan Tuhan. Tuhan, aku lelah. Saya hanya mendengar satu kata. Kalau engkau mau mengikuti aku, ikuti jalanku. Bapak Ibu Saudara, kemarin Tuhan berbicara, saya nggak tahu ketika hari Jumat saya dapat satu kebenaran firman Tuhan ketika saya doa pagi. Pagi Sabtu Ibu Pani kirim jadwal. Saya bilang, nggak bisakah yang lain, bahasa saya gitu. Ini pemimpin yang kasih Kak, dia bilang kayak gitu. Dalam hati saya, Tuhan, saya belajar mau taat kepada Tuhan. Saya mau belajar mau tunduk kepada Tuhan apapun. Siap tidak siap, sebagai pelayan Tuhan harus siap sedia. Bapak Ibu Saudara, satu yang saya renungkan, satu kebenaran firman Tuhan, Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki, coba buka. Yang ku kehendaki adalah mengenal kuasa dan kebangkitannya. Boleh buka. Ini Rasul Paulus menulis, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dalam persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bapak Ibu Saudara, ini kebenaran firman Tuhan sangat-sangat berat. Jadi saya mau katakan buat kita semua, jadi orang Kristen hari ini tidak hanya cukup percaya ikut Tuhan, aku percaya Kristus. Tidak hanya kita mengatakan dalam mulut kita, aku percaya kepada Tuhan. Ada banyak orang-orang hari ini, orang-orang percaya, dikatakan percaya pengikut Yesus. Aku percaya Yesus, aku percaya Tuhan. Tapi aplikasi dalam kehidupannya tidak menggambarkan bahwa dia sesungguhnya percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Rasul Paulus menulis, yang ku kehendaki yang mengenal Dia dalam kuasa dan kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Nya di situ huruf besar, Bapak Ibu Saudara, menggambarkan nya itu Tuhan. Saya mau katakan, ketika saya belajar, Tuhan membuka rekap hidup saya lihat seolah-olah itu ada sebuah film menceritakan bagaimana perjalanan hidup saya dari saya masih muda. Sebelum saya takut Tuhan, saya sejak lahir sudah jadi orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, tapi belum mengenal sesungguhnya siapa Tuhan saya. Ke gereja ya ke gereja, waktu kecil diajarkan sekolah minggu ya sekolah minggu, ibadah pemuda ya pergi ibadah pemuda waktu di gereja lama. Tapi yang menyatakan bahwa percaya yang sesungguhnya itu bagaimana, mengikuti Tuhan yang sesungguhnya itu bagaimana, itu belum pernah diajarkan. Tidak pernah tahu, sudah hidup masih amburadul, hidup masih kompromi dengan dosa, ya sudah. Penting sudah pergi ke gereja. Hari Minggu sudah aktif pergi ke gereja. Sekolah minggu, saya dulu sekolah minggu tuh sampai kelas 6 SD itu masih sekolah minggu, sampai kelas 1 SMP itu masih rajin sekolah minggu karena akhir tahun dapat hadiah kayak gitu dari orang tua. Kalau rajin sekolah minggu saya ingat pasti dikasih baju yang bagus kayak gitu. Dibeli baju yang baru, ada hadiah kayak gitu di gereja udah disiapin sama orang tua. Jadi semangat. Tapi tidak diajarkan untuk sungguh-sungguh siapa Tuhan kita yang sesungguhnya. Bagaimana menjadi orang Kristen yang sesungguhnya, bagaimana menjadi orang yang percaya sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara. Ada orang hanya percaya tapi tidak mau berbuat sesuatu untuk sebuah kepercayaannya dengan Tuhan. Saya belajar, saya diingatkan Tuhan. Ya, jalan hidup saya tidak mudah. Saya diajar dan dilatih oleh papa saya dari umur kelas 6 SD. Udah kerja keras, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada manja-manjaan sama papa saya. Kami anak perempuan pada waktu itu, kami 5 tuh semua anak perempuan yang sudah dilatih untuk bekerja oleh orang tua saya.
Tidak ada kata manja, libur sekolah harus dibawa ke hutan sana kerja. Tidak ada seperti anak gadis lainnya berleha-leha masa liburan, menikmati liburan, jalan-jalan. Kami enggak, udah dibawa ke hutan. Saya ingat saya anak yang ketiga, sepertinya saya anak yang tertindas, ibu saudara. Karena saya selalu bekerja bersama dengan papa saya. Ketika adik-adik saya, kakak saya sekolah di Banjar, kakak saya pergi ke Banjar, adik-adik saya sekolah, saya udah dibawa ke hutan kerja. Bapak ibu saudara, disitulah saya belajar. Baru saya menyadar ternyata Tuhan mendidik saya sejak zaman itu. Karena apa? Tuhan punya tujuan indah atas hidup seseorang. Tuhan punya rencana yang indah atas hidup seseorang. Yang Tuhan mau pakai itu orang yang mau dibentuk, orang yang mau menderita. Artinya di sini dikatakan dalam penderitaannya. Saya akan baca ulang. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Tuhan Yesus menderita bagi saya dan saudara di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara hari ini. Bagaimana Dia berjuang di atas kayu salib untuk menebus saya dan saudara. Kalau Yesaya mengatakan, rupa pun tidak, dihina dan dicela, seolah-olah Dia kena kutuk. Itu kita yang berjalan sungguh-sungguh dengan Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, seolah-olah seperti kena kutuk. Bapak ibu saudara, sepertinya tidak habis-habisnya. Namanya penderitaan. Menderita artinya menderita menyangkal setiap keinginan kita. Manusia semua punya keinginan. Keinginan mata, keinginan hidup, keinginan apalagi keinginan daging. Bagaimana kita mematikan setiap keinginan itu, Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya menyalipkan semua keinginan saya. Saya punya banyak rencana, punya banyak cita-cita. Dari masa muda saya punya cita-cita yang, aduh Bapak Ibu Saudara. Cita-cita saya banyak tapi tidak satu pun yang tergenapi. Tapi satu hal, saya belajar rencana Tuhan. Kalau cita-cita itu terjadi, kalau saya punya pendidikan yang tinggi, tidak mungkin saya ada di tempat ini. Itu rencana Tuhan yang luar biasa. Dulu saya sekolah, saya orang yang suka di akuntansi. Cita-cita saya paling tidak saya nanti memimpin sebuah perusahaan. Saya punya perusahaan yang besar. Itu cita-cita saya dari saya waktu sekolah. Dari SMP sudah punya cita-cita. Ditanya, cita-citamu jadi apa? Mau jadi guru, mau jadi dokter. Bapak Ibu Saudara, saya baru menyadari, Tuhan, ternyata rencanamu indah atas hidupku hari ini. Ternyata Engkau membentuk aku sampai hari ini ada rencanamu yang indah. Saya lihat penggenapan Tuhan atas hidup saya hari ini, Bapak Ibu Saudara. Saya katakan berjuang itu sampai akhir hidup kita. Rasul Paulus katakan, aku berlari mengejar panggilan surgawi. Berjuang mengejar panggilan Allah dalam hidup kita. Ada banyak orang ketika dalam titik penderitaan seolah-olah dia saja yang menderita, sudah menyerah. Bapak Ibu Saudara, penderitaan satu, apa membawa kita dekat dengan Tuhan atau membawa kita jauh dengan Tuhan? Penderitaan oleh karena kita mengikuti Tuhan, bukan penderitaan oleh karena dosa, Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan hari ini, saya menderita bukan karena dosa, tapi karena saya mau mengejar panggilan surgawi itu, mau hidup berkenan itu di hadapan Allah, dibentuk sampai saat ini, Bapak Ibu Saudara. Perjalanan Tuhan Yesus kita lihat, dari sejak dia lahir sampai dia bangkit, sampai dia menyelamatkan kita hari ini nggak mudah. Yang dia lakukan perjuangan supaya saya dan saudara diselamatkan hari ini. Kita sedikit aja menderita, sedikit aja disakiti Bapak Ibu Saudara. Saya mau akui dan Bapak Ibu Saudara, saya ini orangnya keras kepala loh. Kalau saya bilang A, saya bilang A. Tapi bagaimana Tuhan memproses saya, tidak mudah. Kalau saya bilang sudah seperti ini, harus seperti ini. Tapi hari ini Tuhan bentuk.
Tuhan ingatkan kepada saya, menurut kamu baik belum tentu itu baik buat orang lain. Dan belum tentu itu berkenan bagi Allah. Saya diingatkan, oh ya Tuhan, aku salah. Menurut kita itu udah benar, belum tentu itu benar menurut Allah. Segi pandangan Tuhan itu beda dengan pandangan manusia. Oh, kalau orang menilai, waduh luar biasa dia ya, baik. Luar biasa dia ya, sabarnya minta ampun. Tapi orang nggak tahu titik-titik apa yang harus diperbaiki lebih lagi menuju kesempurnaan itu. Hari ini kita menuju kesempurnaan yang Allah inginkan. Jadi kalau hari ini kita dididik oleh Tuhan, hari ini kita diproses oleh Tuhan, dikikis semua, itu baik Bapak Ibu Saudara. Supaya seperti pujian tadi, kita boleh bertemu muka dengan Tuhan. Siapakah boleh naik ke gunungku yang kudus, kata firman Tuhan? Mereka yang bersih hatinya. Inilah supaya kita boleh naik ke gunung kudusnya Tuhan. Kita benar-benar dibersihkan oleh Tuhan. Tidak ada lagi namanya kecemaran dalam hati kita. Nih, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, sebab disitulah kehidupan. Bapak Ibu Saudara, ini yang harus proses hati ini susah dan sakit Bapak Ibu Saudara. Mematikan diri kita sendiri itu sakit. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, saya ini hidup oleh kasih karunia Tuhan loh. Ada satu penyakit yang itu dari saya baru bertobat, saya sudah mendapat penyakit itu. Satu hamba Tuhan besar bilang seperti ini. Karena pada waktu itu juga saya nggak bisa jalan, tiba-tiba sakit. Dia doakan. Tuhan berbicara dengan dia seperti ini. Itu duri dalam daging. Tuhan berbicara. Dia bilang, itu duri dalam daging. Jadi mengucap syukurlah, itu kasih karunia Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara sampai ada duri dalam daging? Mungkin saya tidak akan pernah melayani Tuhan kalau nggak ada duri dalam daging itu. Karena saya pingin hidup seperti orang luar sana, orang yang dunia sana. Dengan yang saya miliki, kemampuan, talenta yang Tuhan beri, kapasitas yang Tuhan beri, saya mampu berkembang di luar sana Bapak Ibu Saudara. Saya mampu melakukan sesuatu di luar sana loh. Dengan apa yang Tuhan beri bagi saya hari ini. Itu. Karena saya orangnya kalau kerja mati-matian saya kejar itu. Saya harus bisa seperti dia. Itu prinsip hidup saya. Tapi itu semua diruntuhkan, dirobohkan oleh Tuhan melalui kelemahan tubuh saya. Saya nggak berani berdoa, Tuhan sembuhkan aku. Enggak. Ini berapa hari ini saya merasa mulai panas tulang saya. Dari tulang kepala sampai tulang belakang mulai panas. Ini panas loh. Kalau AC udah nggak tembus, kalau udah panas. Saya bilang, Tuhan, aku tahu ada yang kau ingin lebih lagi atas hidupku. Menangis saya di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Lalu saya katakan, saya kalau adik-adik saya, saudara saya tanya, gimana? Kadang saya, ini adik saya lagi sakit. Gak punya kekuatan saya untuk melangkah. Saya bilang saya hanya bisa berdoa. Saya berdoa, kemarin saya berdoa, saya video call berdoa. Saya percaya Tuhan punya rencana atas hidupmu. Kenapa justru kakimu seperti ini? Karena Tuhan mau kakimu buat melangkah ke rumah Tuhan. Bukan melangkah buat di dunia luar sana. Bukan melangkah ke tempat orang fasik tadi dikatakan. Tapi Tuhan mau bawa kakimu melangkah ke rumah Tuhan. Jadi kalau hari ini Tuhan sedang membentuk, sedang memproses kita, Tuhan punya tujuan rencana yang indah atas hidup saya dan saudara hari ini. Jadi jangan pernah membanding hidup kita dengan siapapun hari ini.
Jangan pernah membandingkan, oh dia seperti enak ya dia hidup. Saya yang sungguh-sungguh takut Tuhan seperti ini hidup saya menderita. Bapak Ibu Saudara, menderita hanya sementara, tapi di sana kekekalan itu. Saya bilang dengan Tuhan, kalau Engkau izinkan sesuatu, saya percaya Tuhan memampukan saya. Karena saya rasa sekarang tuh obat tuh udah nggak bisa, Bapak Ibu Saudara. Saya minum obat aja kemarin saya sampai hampir keracunan obat. Ibu Gembala, Kak, gimana Kak? Enggak, udah mulai sesak napas. Udah mulai hitung satu-satu napas. Saya panggil, beli saya susu ini, saya bilang. Saya tahu, itulah oleh karena kasih karunia Tuhan. Saya ada hari ini semua oleh karena anugerah Tuhan. Maka saya layak bersyukur oleh karena anugerah ini. Saya mempunyai kesempatan yang Tuhan beri. Saya bilang dengan Tuhan, kalau Tuhan mau panggil saya, panggil dalam keadaan saya sehat-sehat. Jangan panggil dalam keadaan saya lumpuh, menderita. Saya nggak mau Tuhan. Membuat orang repot saya tidak mau. Tapi kata firman Tuhan, orang benar mati dalam pembaringan. Amin. Ketika kita hidup benar, Tuhan akan bela setiap perkara kita. Kesesakan kita hari ini tidak seberapa, Bapak Ibu Saudara, dengan apa yang Tuhan alami. Penderitaan kita hari ini tidak seberapa dengan apa yang Tuhan kita alami. Tidak sampai mencucurkan air mata. Saya mau tanya, siapa yang pernah mencucurkan air mata? Enggak ada kan? Tidak seberapa penderitaan yang diperhadapkan kepada kita. 2 hari yang lalu adik bungsu saya telepon, nangis-nangis. Saya bukan nggak punya belas kasihan, justru saya punya belas kasihan. Saya terenyuh, saya menangis. Tapi Tuhan berbicara dengan saya. Aku mau mendidik setiap keluarga supaya kembali kepada jalanku. Itu saya, Tuhan terima kasih. Lalu saya telepon dia, ingat baik-baik. Ketika engkau baik-baik, engkau tidak mencari Tuhan. Tetapi ketika engkau tidak baik-baik, engkau mencari Tuhan. Apa? Baik dan tidak baik-baik tentang engkau tetap melakukan apa menjadi kehendak Tuhan. Engkau hidup setia dengan Tuhan. Melakukan kebenarannya. Itu Tuhan akan perhitungkan. Tuhan akan melihat. Tuhan tidak akan membiarkan kesengsaraanmu. Tuhan tahu penderitaanmu. Asalkan engkau hidup di jalannya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita hidup di jalannya Tuhan hari ini, apapun kesengsaraan, kesesakan hidup kita, Tuhan tahu. Tuhan tidak akan pernah membiarkan saya dan saudara. Firman Tuhan katakan, penderitaan-penderitaan yang kamu alami, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melampaui batas kekuatanmu. Allah tahu batas kekuatan saya dan saudara hari ini. Tapi seolah-olah kita yang punya lebih berat dari orang lain. Itu masalahnya Bapak Ibu Saudara. Ini yang sering dialami oleh anak-anak Tuhan. Kecewa dan meninggalkan Tuhan. Kecewa dan meninggalkan pelayanan. Tidak pernah bersyukur dan apa yang sedang Tuhan bentuk dalam hidup kita. Kalau hari ini seolah-olah kita tidak ada apa-apanya. Kalau hari ini seolah-olah pelayanan ini tidak ada apa-apanya. Percaya Bapak Ibu Saudara, ada maksud dan rencana Tuhan. Biar banyak orang ada di tempat ini tapi hidup mereka di luar sana melakukan dosa, masih kompromi dengan dosa. Hidup dalam keinginan-keinginan pesta pora. Kita tidak membawa mereka pada kebenaran itu. Kita tidak membawa mereka masuk kepada kekekalan itu. Kita tidak membawa mereka masuk surga bersama-sama. Buat apa? Tapi satu hal saya diajarkan oleh Tuhan. Benih itu harus dimatikan dulu supaya timbul, lahir benih-benih yang baru. Saya bilang dengan Tuhan, aduh Tuhan, biasa. Mulut saya lagi kurang ajar dengan Tuhan kalau saya lagi protes. Sakit Tuhan. Ya itulah, harus dimatikan dulu. Sebagai pelayan Tuhan harus matikan setiap keegoan kita, keegoisan, keinginan kita sendiri harus dimatikan. Saya Bapak Ibu Saudara dalam pelayanan sudah mati rasa. Saya jujur Bapak Ibu Saudara.
Ketemu orang-orang yang melayani bersama-sama, saling menjatuhkan, saling mencemooh. Ngapain kita melayani Tuhan? Tapi hari ini kita harus sungguh-sungguh apa menjadi kehendak Tuhan kita lakukan. Matikan setiap itu. Saya belajar Bapak Ibu Saudara. 1 bulan ini rasanya sakit. Sakit, saya sering menangis, Tuhan sakit. Itulah Tuhan bilang matikan dulu itu. Jadi kalau menderita saya udah biasa. Nggak punya uang sudah biasa. Sakit udah biasa. Saya bilang mati rasa. Sudah kebal karena sering dibentuk dan dibentuk. Coba kita baca Ibrani pasal 12. Kita lihat orang yang dibentuk oleh Tuhan. Mereka lah orang yang kuat di hadapan tahta pengadilan itu nanti. Buka Ibrani pasal 12. Ini udah jam berapa? Oh, sebentar lagi ya. Karena kita ada perjamuan kudus. Saya akan baca buat Bapak Ibu Saudara. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan air mata. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukanlah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup. Sebab mereka mendidik kita dan waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita memperoleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskan jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelencok tapi menjadi sembuh. Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan dan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita hari ini dididik, dikatakan karena Tuhan mengasihi saya dan saudara. Kalau kita melewati pergumulan hidup, persoalan hidup oleh karena melakukan kebenaran, tidak perlu takut. Jangan khawatir, kecuali oleh karena dosa. Engkau menderita oleh karena engkau berbuat dosa. Nah itu saya tidak tahu. Tapi karena engkau melakukan namanya kebenaran, maka Tuhan yang akan bela hidup kita. Nah dikatakan setiap anak yang dikasih akan dihajar, ditegur. Kalau kami dari masa muda kami dididik keras oleh papa kami. Saya ingat papa saya itu mendidik anak perempuan jangan salah jalan, dia bilang. Kalau salah didik bisa berbahaya, memalukan orang tua. Selalu ditaruh tuh rotan di atas pintu. Itu papa saya mendidik keras. Tapi dia punya tujuan. Saya katakan kalau tidak didikan papa saya yang keras pada waktu itu, tidak jadi hari ini saya seperti ini. Sama Tuhan kita yang lebih dikatakan Bapa dari segala roh mendidik kita. Kalau orang tua kita hanya sementara dikatakan mendidik kita. Tapi Tuhan, karena Dia punya tujuan supaya hidup kita diselamatkan. Amin. Tuhan mendidik saya dan saudara hari ini. Kalau mau masuk
supaya hidup kita tidak bercacat dan bercela, hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, hidup kita ketika kita dipanggil pulang, aku berkenan kepadamu. Anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ketika kita dipanggil Bapa, kita berkenan. Maka hari ini kalau hidup kita sedang diproses, seolah-olah jalan buntu buat kita, seolah-olah seperti tembaga buat kita, seolah-olah semua tertutup bagi kita, tapi percaya ada rencana Tuhan yang indah. Di balik duka kita ada sukacita. Dikatakan memang setiap hajaran, ganjaran itu tidak akan mendatangkan sukacita, tapi mendatangkan duka cita. Karena sakit Bapak Ibu Saudara, saya aja sedikit tergores. Saya tergores sedikit aja perkataan sakit. Aduh Tuhan, kenapa hatiku seperti ini? Mengasihan diri sendiri. Aduh, aku gak punya siapa-siapa, gak punya sandaran. Bapak Ibu Saudara, benar saya ini punya keluarga, punya saudara banyak. Kami orang 10, kami ada di kota ini berapa orang. Tapi saya gak pernah berkeluh kesah. Seolah-olah hidup saya sendiri, saya hanya punya Tuhan. Ketika saya mengalami namanya penderitaan itu, saya tidak bisa berkeluh kesah dengan siapapun karena saya tahu tidak ada jawaban dari manusia, jawabannya hanya dari Tuhan. Saya ini orang yang gak pernah curhat dengan siapapun. Dengan ibu gembala dan pemimpin pun saya tidak pernah curhat. Kadang saya memendam sendiri, saya mau berdoa, Tuhan apa yang harus aku lakukan dengan ini semua. Tuhan ampuni aku. Kadang aku datang kepada Tuhan, ranjangku itu loh, ranjang tempat aku berkeluh kesah dengan Tuhan. Maka di kamarku itu jarang ada orang masuk, jarang ada orang yang berbaring di kasurku itu, karena di situ tempatku berkeluh kesah, tempatku mengadu di hadapan Tuhan. Tapi di tempat itu juga aku mendapat jawaban, aku dapat penghiburan, aku mendapat kekuatan dari Tuhan. Bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang yang selalu berharap, berseru kepada Dia. Orang yang selalu menanti-nantikan Tuhan. Dikatakan mendapat kekuatan yang baru. Selalu ada kekuatan yang Tuhan beri. Lolos, lewat. Saya katakan 1 minggu ini Bapak Ibu Saudara, saya itu ada satu ketakutan. Saya nggak mau cerita dan siapapun, ada satu ketakutan di mana saya melewati titik-titik yang membuat saya ketakutan Bapak Ibu Saudara. Seolah-olah kematian itu ada di hadapan saya bukan takut mati, tapi takut saya belum menyelesaikan tugas saya Tuhan, saya bilang seperti itu. Keluarga saya aja masih belum semua diselamatkan, hidup sungguh-sungguh dalam Engkau. Ketika saya mengalami seperti itu, saya gemetar di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya berdoa Tuhan, menangis saya dengan Tuhan. Benar, 1 minggu ini saya mengalami hal seperti itu. Saya bilang Tuhan, saya bukan takut menghadapi kematian, tapi saya takut saya belum menyelesaikan tugas saya. Ketika saya menghadap Engkau nanti Engkau bilang enyang, Kau melakukan kejahatan. Aku tidak mau Tuhan, tapi aku mau berkenan ketika Engkau panggil, hidupku sudah layak di hadapan-Mu, hidupku sudah berkenan di hadapan-Mu. Bapak Ibu Saudara, orang gak tahu apa yang terjadi atas hidup kita, tapi hanya Tuhan yang tahu. Ketika engkau berseru dengan Tuhan, Tuhan beri kekuatan, Tuhan buka jalan, Tuhan sanggup. Tuhan sanggup menolong hidup saya dan saudara hari ini. Apapun yang terjadi atas hidupmu, baik sakit penyakit apapun, Tuhan sanggup. Tapi satu, lakukan apa menjadi kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dulu saya pernah bilang seperti ini dengan Tuhan. Saya melayani orang sakit sembuh. Orang lumpuh bisa berjalan. Saya lihat mujizat Tuhan. Saya sempat protes, Tuhan kok aku gak sembuh. Bapak Ibu Saudara, disitulah saya melihat kuasa Tuhan. Tapi sampai hari ini kuat aja kok berdiri. Masih mampu beraktivitas, sehat saja. Nih,
Saya tahu apa maksud Tuhan. Kalau itu sudah kumat Bapak Ibu Saudara, apa yang saya rasakan. Ini 1 hari kemarin tuh gak bisa makan saya. Makan keluar, makan keluar, makan keluar. Saya tahu ada pengaruh lagi. Saya bilang, Tuhan, biarkan kehendak-Mu yang jadi. Lolos, gak apa-apa. Sehat aja hari. Itulah bagaimana saya harus terus berharap kepada Tuhan. Bagaimana saya harus mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup saya. Setiap langkah hidup saya harus mengandalkan dan mengutamakan Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya bekerja keras. Saya mau Tuhan melakukan apa menjadi kehendak atas hidup saya. Berjuang sampai akhir. Sampai titik penghabisan, sampai Engkau panggil hidupku. Aku berkenan di hadapan. Nih Bapak Ibu Saudara, maka hari ini kalau kita sedang dididik Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak menginginkan kebinasaan atas hidup kita. Tapi Tuhan mau membawa kita kepada keselamatan itu. Jadi jangan pernah mempersalahkan keadaan hidup kita hari ini. Tapi biar kita menghadap Tuhan, apa menjadi kehendak atas hidupku? Apa yang harus kulakukan atas hidupku Tuhan? 1, tanggalkan dosa kita. Hati yang harus bersih di hadapan Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh karena kita mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Maka hari ini saya mau katakan, segala sesuatu teruji ketika kita menghadap tahta pengadilan. Mari hari ini, kalau engkau sedang diperhadapkan dengan masalah dan pergumulan atau hatimu yang sedang diremukkan Tuhan. Sakit hati dengan keadaan, Tuhan sedang meremukkan hatimu. Tuhan sedang membersihkan hatimu sebenar-benar hatimu bersih di hadapan Tuhan. Engkau berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang bersih hatinya, dia selalu berpikiran positif dengan orang lain. Dia selalu berpikiran positif apa yang sedang Tuhan lakukan atas hidupnya. Hati kita harus bersih. Amsal tadi katakan, jagalah hati dari segala kewaspadaan. Karena hati berbicara tentang hidup. Hidup mulai dari hati, Bapak Ibu Saudara. Kalau hati kita tidak benar, ketika Tuhan mendidik kita, kita tidak akan bisa menerima didikan itu. Kita katakan itu dosa, kita katakan itu salah. Kita akan mempersalahkan keadaan, mempersalahkan orang lain, mempersalahkan lingkungan kita, mempersalahkan gereja dan lain sebagainya. Karena hati kita tidak benar. Oleh sebab itu, jaga hati kita. Kalau Lukas mencatat, tidak hanya hati yang dijaga, tapi jaga perbuatan. Jaga tingkah lakumu. Itu kalau Lukas mencatat. Kalau salah tuh Lukas 21 ya, ayat 34. Coba kita baca satu ayat penutup, kita masuk perjamuan kudus. Gak usah banyak-banyak Bapak Ibu Saudara. Percuma panjang lebar kalau kita gak melakukannya. Coba baca, buka. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan, nggak lihat di situ ya. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Amin. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, jagalah dirimu dikatakan. Hidup kita harus waspada. Kita harus menjaga tingkah laku kita. Kita harus menjaga jalan hidup kita. Kalau kita sudah menjaga diri kita, percaya hati kita pun bisa terjaga. Kita bisa mewaspadai segala sesuatu. Karena kalau salah langkah kita, dikatakan akan membawa kebinasaan. Jaga
menjaga diri kita. Oleh karena keinginan kita yang membawa kebinasaan dalam hidup kita. Amin. Benar Bapak Ibu Saudara. Orang yang punya keinginan yang banyak, keinginan duniawi yang akan menyeret dia masuk neraka. Kalau punya keinginan dikatakan menyenangkan Tuhan, punya kerinduan hanya menyenangkan Tuhan. Berapa hari ini dari pagi saya bangun pagi saya menyanyi lagu. Namun ada satu yang cinta yang tak pernah berlalu. Saya selalu diingatkan. Cinta manusia bisa berakhir, tapi cinta Tuhan atas hidup saya dan saudara tidak akan pernah berubah. Kekal selama-lamanya. Bagaimana Tuhan mencintai saya dan saudara. Cinta Tuhan mendidik. Cinta Tuhan dia mendidik saya dan saudara supaya tidak mengalami kebinasaan, tapi mengalami kekekalan, keselamatan. Itu Tuhan. Jadi kalau Tuhan dia mencintai saya dan saudara, dia tidak lihat seberapa dosa yang kau lakukan, tapi seberapa engkau mau berpaling dan meninggalkan dosa itu. Itu Tuhan. Kalau manusia cintanya, kalau engkau berbuat sedikit salah, cintanya akan pudar. Benar gak? Itu manusia. Manusia mencintai karena engkau ada apa-apanya dalam hidup, tapi Tuhan karena engkau tidak ada apa-apanya. Dia mencintai engkau. Tuhan mencintai saya karena saya tidak ada apa-apanya. Cinta Tuhan. Cinta yang abadi. Itu Tuhan. Ini selalu Tuhan ingatkan ketika saya bangun pagi. Saya tanya, Jen itu lagu di mana? Pagi-pagi suara saya ini kayak gendang pecah Bapak Ibu Saudara. Gak bagus. Tapi saya mau Tuhan, cintamu tak pernah berlalu atas hidup. Aku tahu oleh karena cintamu aku ada hari ini Tuhan. Oleh cintamu aku hari ini bisa mengasihi sesamaku Tuhan. Oleh cintamu aku bisa melakukan ini buat samaku Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudara, saya menangis ketika Tuhan taruh pujian ini dalam hati saya. Tuhan engkau mutiara yang indah, yang tidak dibanding dan apapun yang ada, yang aku miliki hari ini atas hidupku. Baik saudara, mari hari ini kita berbalik, tinggalkan semuanya yang membuat kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lepaskan itu semuanya. Keinginan-keinginan kita, hawa nafsu, pesta pora apapun, tanggalkan itu. Mari ikut Tuhan. Tuhan katakan, mari ikut aku. Tuhan menawarkan, mari ikut aku. Ikut Tuhan. Apakah hanya cukup percaya kembali? Tapi ikut Tuhan, engkau harus melakukan apa yang harus kita lakukan. Kita harus berbuat, melakukan apa yang sudah Tuhan lakukan atas hidup kita. Kembali kepada kebenaran firman tadi, yang ku kehendaki. Mengenal dia kuasa dan kebenaran, kebangkitannya itu melalui persekutuan dalam penderitaannya, ambil bagian dalam kematian Tuhan Yesus. Artinya matikan apa yang ada dalam diri kita, keinginan-keinginan kita, matikan supaya roh Allah boleh hidup dalam hidup kita. Orang akan melihat sungguh dia orang takut Tuhan, sungguh dia orang yang percaya Tuhan. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita persiapkan hati kita. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Kebenaran firman tadi sudah disampaikan. Ini membuktikan bahwa darah Yesus, tubuh Kristus, dia tumpahkan, dia curahkan untuk keselamatan bagi saya dan saudara hari ini. Maka hargai pengorbanan Tuhan yang rela mati di atas kayu salib bagi saya dan saudara hari ini. Hargai apa yang sudah Tuhan korbankan, keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat sebuah pujian. Saya undang kita bangkit berdiri. Pernah lihat wajahmu.
Mari Bapak Ibu Saudara sungguh-sungguh tak pernah angkat pujian ini sebagai doamu di hadapan Tuhan. tak pernah ku jamah. Amin. Ujungnya jubahmu, namun kehadiranmu nyata. Angkat pujian ini sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Tak pernah lihat kosong. Haleluya Tuhan. Kau bangkit aku. Pengorbananmu bagi kami sungguh luar biasa Tuhan. Engkau yang rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa, kesalahan dan pelanggaran. Engkau rela mati supaya kami diselamatkan Bapa. Dirimu lebih dari segalanya. Amin. Kehormatanmu rela menderita bagimu, dan setia sampai akhir nafasku. Bila saatnya buka dengan buka dari melihat wajah nebusku. Ini kerinduan kami Tuhan. Kehormatanmu bila menderita bagimu, dan setia sampai akhir nafasku. Tuhan berkati. Tiba-tiba saatnya buka dengan kami melalui melihat jadi pemulihan, kesembuhan, kekuatan dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. menderita bagimu, dan setia sampai akhir nafasku. Bila saatnya buka dengan buka dari melihat wajah penebusku. Angkat pujian ini dengan lembut, saya undang yang bertugas. Masyarakat pujian, jemaat berdoa. Tak pernah ku raba, tak pernah ku jamah. Ujungnya jubahmu, namun kehadiranmu nyata. Tak pernah lihat kosong umurmu. Kau bangkit aku tadi salah, namun ku percaya
Bapak Ibu Saudara angkat roti dan cawan ini. Kita mengucapkan, Bapak Ibu Saudara mengikuti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dosa dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk maut, segala kutuk dan api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus, aku telah memperoleh pengampunan dosa, keselamatan hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima bahwa aku menjadi milik Tuhan untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan Yesus dengan segenap hidupku selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara angkat pujian ini. Mataku bila menderita bagimu dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saja keadaanku nanti melihat wajah Mari Bapak Ibu Saudara, roti diangkati melebihi tubuh kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawan melebihi tubuh kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dan darah Kristus? Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sudah berkorban bagi saya dan saudara, menebus dosa saya dan saudara hari ini. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Beri hidupmu yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya Tuhan. Kita kembali angkat pujian ini sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, sebagai doa kita di hadapan Tuhan, bahwa kehormatan kita adalah kita ambil bagian dalam penderitaan Tuhan. Haleluya Tuhan.
angkat pujian ini sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara sebagai doamu di hadapan Tuhan, sebagai pengakuanmu di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kita hari ini. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbananmu bagi hidupku, yang sudah berkorban dalam hidupku, Engkau yang rela mati di salib untuk menebus dosa-dosa dan pelanggaranku Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan. Layaklah kami menghormati Engkau, layaklah kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu, buat tubuh darah dan darah-Mu yang sudah Engkau curahkan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, kebenaran-Mu yang memerdekakan kami saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan, pertolongan Tuhan atas hidup kami. Haleluya Yesus Tuhan. Saya panggil Ibu Natalia doa buat kita. Langsung doa syafaat. Terus angkat pujian nih Bapak Ibu Saudara. Kita langsung masuk doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita naikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran-Mu pada pagi dan siang hari ini. Banyak hal yang Engkau sampaikan bagi kami dan bagi umat-Mu. Engkau yang akan berbicara, memberikan pemahaman dan pengertian bagi umat-Mu Bapa, melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan di mana hari ini Engkau memberikan kami kembali kesempatan untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kami memasuki bulan Februari di tahun 2023 ini. Biarlah di awal bulan ini Bapa, kami berjalan bersama-sama dengan Engkau seperti hamba-Mu, seperti umat-Mu, ketika Engkau bersama mereka Tuhan, menyelesaikan setiap apa yang hendak Engkau kerjakan atas kehidupan kami semuanya. Kami siap Bapa, kami siap Bapa. Jadilah kehendak-Mu Tuhan atas kehidupan kami. Jadilah kehendak-Mu atas pelayanan di tempat ini. Karena pelayanan ini adalah milik-Mu Tuhan. Kami hanya alat-Mu yang Engkau percayakan. Dan Engkau memberikan kami kesempatan, Engkau memberikan kami waktu untuk kami menyelesaikan, menunaikan tugas kami di hadapan Tuhan. Pegang tangan kami Bapa, tuntun langkah kami, kuatkan kami, lindungi kami Tuhan, sehingga benar-benar kami bisa bertemu dengan Engkau muka dengan muka suatu saat nanti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami menaikkan doa syafaat kami untuk pemimpin kami, untuk Gembala Sidang GSKI Bukit Raya, Ibu Pendeta Esther Singapahan. Bapa, terus Engkau memberkati hamba-Mu, memberikan kekuatan, memberikan perlindungan Tuhan, sehingga benar-benar Tuhan, beliau berkenan di hadapan-Mu Bapa, tunai menyelesaikan tugas beliau, sehingga pada hari akhir hidup beliau Tuhan,
Engkau mendapati kehidupan beliau berkenan di hadapan Tuhan. Memberkati keluarga besar, anak, cucu, menantu, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Ketua Sinode kami, Bapak Dr. Erastus Sabdono. Tuhan memberkati, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Terus Tuhan Engkau lindungi beliau sehingga benar-benar tugas beliau tunai di hadapan-Mu Bapa. Berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami menaikkan doa syafaat kami untuk beliau. Tuhan berikan perkenanan-Mu Tuhan, lindungi, jaga beliau Tuhan bersama istri dan keluarga besar, sehingga benar-benar melalui Sinode GSKI, melalui wadah STT Ukumene dan lain sebagainya, banyak menjangkau, banyak menyelamatkan jiwa-jiwa Tuhan, sehingga benar-benar Tuhan rencana-Mu Tuhan boleh tergenapi atas kehidupan umat-Mu di masa dan zaman ini. Kami menyerahkan kehidupan beliau ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Erika. Tuhan Engkau pakai hidupnya Tuhan, menjadi alat-Mu sehingga sampai akhir hidupnya hamba-Mu ini setia sampai Engkau mengizinkan, Engkau memanggil beliau ini pulang. Beliau berkenan di hadapan-Mu Bapa. Berkati dia, lindungi hamba-Mu Tuhan, berikan kekuatan, berikan kemampuan, sehingga benar-benar hidupnya boleh menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi keluarga besarnya. Tuhan lindungi, Tuhan lindungi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersama menaikkan doa syafaat kami untuk bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta ini. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan, berkat keselamatan atas bangsa ini. Dan kami juga menyerahkan kota kami, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami menyerahkan kota kami menyerahkan provinsi ini ke dalam tangan Tuhan. Berkat keselamatan terjadi atas kota ini, atas suku-suku yang ada di kota ini Tuhan. Kami berdoa untuk suku Dayak khususnya, terjadi satu kegerakan keselamatan yang daripada Tuhan, membukakan pemahaman, membukakan paradigma yang tertutup oleh kuasa kegelapan. Bapa, apa yang harus kami perbuat Tuhan? Apa yang harus kami lakukan? Tolong kami Tuhan, tolong kami Bapa, tolong kami. Kami berserah hanya kepadamu Tuhan. Jangan biarkan umat-Mu binasa. Jangan biarkan Tuhan, jangan biarkan Bapa. Mohon belas kasihan-Mu Bapa atas kehidupan umat manusia. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini doa syafaat kami pagi hari ini. Kami naikkan di hadapan tahta kudus-Mu, di hadapan Elohim Yahweh, di hadapan Putra Tunggal-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa Roh Kudus, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kami. Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk.